Oke, let's go. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Afriansyah, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Maritim Raja Ali Haji, angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya bersama teman saya, yaitu Habibah Aura Kesuma, yang akan menjelaskan mengenai usulan penelitian yang dia lakukan yang berjudul Adaptasi UNCLOS 1982 pada pengembangan ALKI 1 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Blue Economy di Kepulauan Riau. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin boleh dijelaskan terkait latar belakang dari penelitian yang kamu lakukan ini. Baiklah, terima kasih. Jadi sesuai judul penelitian ini ada 5 kata kunci, yaitu yang pertama itu UNCLOS 1982, kemudian ada ALKI, selanjutnya tujuan pembangunan berkelanjutan, Blue Economy, dan yang terakhir itu Kepulauan Riau. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya United Nations Convention on the Law of the Sea ini, atau yang biasa disingkat UNCLOS 1982, merupakan konvensi hukum laut internasional yang telah disetujui oleh setidaknya sekitar 158 negara di dunia, termasuk Indonesia yang telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, sesuai dengan UNCLOS 1982 ini, Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban Indonesia sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai negara kepulauan yaitu adalah pembentukan alur laut kepulauan. Di mana dalam hal ini pada tahun 1996 pemerintah Indonesia mengusulkan tentang penetapan ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia kepada IMO atau International Maritime Organization. ALKI sendiri merupakan alur laut yang dibuat sebagai alur perlintasan yang digunakan oleh negara-negara pengguna. ALKI dibuat dengan tujuan agar kapal-kapal asing dan penerbangan internasional dapat berjalan langsung secara lancar dan terus-menerus. Dengan kata lain, alur perlintasan tersebut dapat berlangsung secara cepat dan tanpa hambatan. Dibuatnya ALKI ini menjadi pedoman atau acuan Indonesia agar tidak terjadi lagi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia terhadap kapal-kapal asing yang melintas. Dari usulan penetapan ALKI kepada IMO, pada akhirnya disepakati dan disetujui dengan terbentuknya 3 wilayah ALKI. Wilayah ALKI yang telah disepakati dan disetujui ini kemudian oleh pemerintah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Perairan Indonesia. Adapun ketiga jalur ALKI yang telah diatur, ditetapkan dan disetujui tersebut berada di arah utara menuju ke selatan, yakni ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Kemudian untuk wilayah ALKI 3 sendiri pada ujung selatan terbagi lagi menjadi 3. Dari penetapan ALKI bagi Indonesia ini diperoleh manfaat atau faedah bagi Indonesia sendiri, diantaranya yaitu penetapan ALKI diharapkan dapat membangun ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan lestari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban maritim dunia. Kemudian wilayah perairan Indonesia termasuk ALKI di dalamnya merupakan jembatan esensial dalam Highly Access Areas atau HASA, di mana wilayah perairan Indonesia ini menjadi tempat bertemunya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, penetapan jalur ALKI juga menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam bidang perhubungan. Penetapan ALKI ini dapat mengambil peran yang lebih besar dalam kegiatan sistem pendukung logistik global, terkhususnya yang berkaitan dengan SLOC atau Sea Lines of Communication dan SHOWO, Consulate Ocean Web of Communication. Selanjutnya dalam penelitian ini akan dibahas lebih jauh mengenai kepentingan yang ingin dicapai Indonesia melalui pengembangan wilayah perairan ALKI, khususnya wilayah ALKI 1 yang meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Sunda, dan Laut Natuna, serta Laut Cina Selatan. Karena laut merupakan salah satu wilayah kedaulatan negara, tentu saja banyak kepentingan-kepentingan negara yang berhubungan dengan wilayah laut, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Apalagi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas, wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratnya. Wilayah perairan ALKI 1 ini merupakan wilayah yang strategis karena cakupan wilayah perairan yang masuk ke dalam ALKI 1 seperti Selat Sunda, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan merupakan jalur laut yang sering dilalui oleh kapal-kapal asing. Jalur ALKI ini memegang peranan yang sangat penting bagi kepentingan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, karena posisi Indonesia yang sangat strategis menjadikan banyak negara yang bergantung pada wilayah alur laut yang dimiliki oleh Indonesia.
Untuk Kepulauan Riau sendiri dalam hal ini menjadi salah satu provinsi di wilayah Indonesia yang juga memiliki luas wilayah laut yang lebih besar dari luas wilayah daratnya. Wilayah perairan Kepulauan Indonesia juga masuk menjadi wilayah yang berada di dan berbatasan langsung di wilayah ALKI 1. Wilayah perairan yang dimaksud ini yakni Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Jadi mengadaptasi dari UNCLOS 1982 pada penelitian ini lebih memfokuskan terkait pengembangan wilayah ALKI 1 terkhususnya di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Blue Economy di Kepulauan Riau pada tahun 2019 tahun 2022. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasan singkatnya yang telah dijelaskan sebelumnya terkait adaptasi UNCLOS 1982 pada pengembangan ALKI 1 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Blue Economy di Kepulauan Riau. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, itu dalam melakukan atau menulis usulan penelitian pasti terdapat pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Nah, kamu sendiri dalam membuat pertanyaan penelitian itu gimana sih gitu? Baiklah, untuk pertanyaan penelitiannya sendiri yang dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan ALKI 1 khususnya di wilayah Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Blue Economy di Kepulauan Riau dapat menjadi upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia tahun 2019 tahun 2022. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya dalam pembuatan usulan penelitian pasti ada yang namanya tinjauan pustaka atau sebagai sumber atau sebagai patokan dalam membuat usulan penelitian. Nah, kalau boleh tahu tinjauan pustaka apa aja sih yang kamu gunakan dalam membuat usulan penelitian ini? Dalam penelitian ini ada 5 tinjauan pustaka yang saya gunakan sebagai studi literatur atau studi terdahulu. Yang pertama itu penelitian dengan judul The Indonesian Government Authority in Securing Indonesia Archipelago Sea Lands atau ALKI pada tahun 2021. Kemudian yang kedua penelitian dengan judul Strategi Pertahanan Laut dalam Pengamanan ALKI untuk mewujudkan keamanan maritim dan mempertahankan kedaulatan negara. Penelitian ini pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada penelitian dengan judul Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergisitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia pada tahun 2018. Kemudian yang keempat penelitian dengan judul Implementasi Keamanan Maritim di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 menuju Indonesia sebagai negara maritim tahun 2017. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu pengembangan kawasan industri pelabuhan internasional atau yang disingkat KIPI Malloy untuk mendukung Blue Economy pada tahun 2021. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai tinjauan pustaka. Dalam pembuatan usulan penelitian pasti menggunakan sebuah teori. Nah, kalau boleh tahu dalam penelitian ini kamu menggunakan teori apa sih gitu? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keamanan maritim Burger. Pencetusnya sendiri yaitu Christian Burger menyatakan dalam pendapatnya mengenai keamanan maritim dalam tulisannya yang berjudul What is Maritime Security, di mana ia menjelaskan bahwa keamanan maritim ini mengandung 4 konsep keamanan yakni sea power, kemudian maritime safety, kemudian blue economy, dan yang terakhir itu human security. Dalam hal ini, sea power menjelaskan tentang peran seluruh komponen kekuatan maritim nasional dalam melindungi keberlangsungan negara serta melindungi jalur transportasi laut bagi perdagangan dan peningkatan ekonomi. Kemudian maritime safety menjelaskan mengenai keselamatan kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya yaitu untuk melindungi keselamatan pelayaran dan lingkungan laut. Selanjutnya itu blue economy yang berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi. Dan yang terakhir itu human security yang mengandung unsur seperti ketersediaan makanan, ketersediaan tempat tinggal, kehidupan berkelanjutan, dan tersedianya lowongan kerja yang aman. Keamanan maritim ini merupakan salah satu bagian penting dalam keamanan nasional. Dalam praktiknya, lemah atau kuatnya keamanan suatu negara menjadi gambaran bagaimana pertahanan negara itu sendiri. Keamanan maritim ini berada di antara kerangka keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional.
di mana keamanan maritim dalam kerangka keamanan tradisional dianggap dapat mengancam kedaulatan dan identitas negara. Sedangkan dalam kerangka non-tradisionalnya, masalahnya menjadi cenderung lebih luas. Gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam penelitian ini pasti menggunakan definisi konsep. Nah, kalau boleh tahu konsep apa aja sih yang kamu gunakan dalam penelitian kali ini? Baiklah, untuk definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini ada 4, diantaranya yaitu yang pertama negara kepulauan, kemudian kepentingan nasional, selanjutnya ada blue economy, dan yang terakhir itu ada SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, dalam penelitian itu setahu saya terdapat 2 pendekatan penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian kualitatif dan yang kedua ada pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, kalau boleh tahu dalam penelitian yang kamu lakukan ini pendekatan penelitian apa ya yang kamu gunakan? Dalam pendekatan penelitian ini saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, khususnya pendekatan kualitatif deskriptif, di mana pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan adaptasi UNCLOS 1982 pada pengembangan wilayah perairan ALKI 1, khususnya di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan blue economy di Kepulauan Riau pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemudian batasan masalah atau fokusan penelitian ini terdapat pada lokasi, aktivitas, dan tahun penelitiannya. Penelitian ini akan berfokus terhadap pengembangan wilayah perairan ALKI, khususnya wilayah ALKI 1 di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, di mana dalam pengembangannya tersebut menjadi upaya negara dalam mencapai ataupun mewujudkan kepentingan nasional, yaitu menjadi poros maritim dunia dengan salah satu caranya atau pilar tujuan pembangunan berkelanjutannya yaitu blue economy. Laut Natuna dan Laut Cina Selatan menjadi fokusan penelitian karena wilayah tersebut berada di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rentang tahun dalam penelitian ini yaitu masa kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo yang melanjutkan untuk mengagendakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tahun penelitiannya sendiri yaitu tahun 2019 hingga tahun 2022. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, yaitu bersumber dari mana sih data yang kamu gunakan dalam penelitian ini? Baiklah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini itu berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau sumber data utama yang diambil yaitu dari artikel ataupun dokumen-dokumen asli yang didapatkan langsung melalui link atau website resmi. Data atau informasi ini biasanya masih berupa bahan mentah atau data-data awal yang berupa gambar, bagan, grafik, ataupun data statistik atau aturan-aturan pernyataan kebijakan yang dirilis atau diterbitkan langsung oleh negara, organisasi, ataupun kelompok bisnis. Sedangkan untuk data sekundernya atau data tambahannya sebagai pelengkap data-data awalan diperoleh dari sumber dokumentasi atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan atau mengacu pada data primer seperti misalnya buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya ini terdiri dari studi literatur dan dokumentasi. Dan yang terakhir dalam penelitian ini karena menggunakan teknik pengumpulan datanya sendiri berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, secara khusus tidak ada informan yang akan diinterview atau diwawancara secara langsung. Pernyataan kebijakan ataupun hasil wawancara diperoleh dari data-data primer seperti misalnya dari website resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, IMO, ataupun peraturan-peraturan tertulis seperti misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional, undang-undang, dan sebagainya. Dan yang terakhir, teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya yang pertama itu reduksi data, yang kemudian menjadi penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Demikian. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya mengenai usulan penelitian yang berjudul adaptasi UNCLOS 1982 pada pengembangan ALKI 1 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan blue economy di Kepulauan Riau. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.